Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat ila akhiril ayat. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman addal fariidata fi ma siwah wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwahu aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarfa karamatika ya akramal akramin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Baik. Sesuai dawuh Bapa pundi beliau. Engkang dawuh mboten enten niki nggih. Hari ini kita akan menyampaikan tema tentang Ramadan. Saya mohon izin Bapak dan Ibu, malam ini mari kita berbicara tentang Ramadan yang sepertinya Masjid As-Salam sebagaimana kebanyakan jamaah akan mulai melaksanakan sholat tarawih besok malam. Betul, leres nggih Pak? Oh nggih. Belum diumumkan. Kalau derek pemerintah belum diumumkan. Tapi Masjid As-Salam sudah Pak. Baik, Bapak dan Ibu, ada dua kemungkinan. Yang pertama ada kalau metodologinya adalah metodologi hisab namanya. Mohon izin mengingatkan ulang kemawon supados kita tidak bingung kenapa berbeda. Supaya kita tidak bingung kenapa berbeda, saya mohon izin untuk praktek di sini supados panjenengan mangertosi. Baik. Bapak dan Ibu, ada perbedaan menarik tentang hisab dan ru'yatul hilal. Posisinya adalah di mana titik hilal. Hilal itu bulan muda atau bulan baru. Bulan sabit itu namanya hilal. Kalau bulan penuh bunder niku badar namanya. Makanya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, ketika Rasulullah datang di kota Madinah, mereka melakukan qasidah ya. Tola'al Badru. Tola'a itu telah muncul, Badru itu bulan purnama. Karena Rasulullah dianggap sebagai pusat di bulan purnamanya. Taib. Apa yang terjadi? Ngeten. Ketika matahari terbenam, ini kalau saya megangi dua nggak bisa. Ketika matahari terbenam, Bapak Ibu, ngeten nggih? Ini terbenam. Ketika matahari ke bawah, maka bulan akan muncul. Ini muncul. Ini masuk mataharinya, bulannya akan muncul. Maka kalau bulannya naik di atas ini garis ufuk, ini garisnya, garis ufuk.
Bulan naik di atas garis ufuk, sudah di atas. Di atasnya nggih. Dan karena mataharinya angslop gini, maka yang kesorot adalah bagian bawah. Sehingga kelihatannya cembung sabit. Bisa dipahami ya? Ini turun, ini naik. Maka karena ini di bawah, ketika bulannya naik di atas garis ufuk yang kelihatan sabitnya. Nah, oke ya. Di atas ufuk. Nih. Hisab, metode hisab itu adalah ketika bulan sudah di atas garis ufuk. Ketika matahari terbenam. Ini ke ufuknya, garisnya, sudut ujung pandangan mata itu, dia sudah di atas. Nah, yang kelihatan bagian bawahnya. Ngoten nggih? Hisab itu berapapun tingginya selama bulan sudah di atas ufuk. Sudah di atas. Maka dihitung masuk hari yang baru, bukan hari berikutnya, Pak. Hari di bulan yang baru. Karena itu udah naik. Naik. Kata kuncinya sudah di atas ufuk. Berarti sudah masuk. Oke ya. Sedangkan ru'yatul hilal Bapak dan Ibu baru dihitung sebagai hari yang baru, di bulan yang baru. Artinya masuk hitungan bulan yang baru ketika hilal di atas ufuknya ini. Katakan sudah naik di atas ufuk ya, tapi derajatnya minimal 3,7. Sebagai syarat kelihatan. Karena kata ru'yatul hilal itu kelihatan atau melihat bulan. Niku derajatnya minimal 3,7. Sekarang saya nanya. Kalau ternyata derajatnya baru 1,5. Kelihatan atau tidak? Tidak. Di atas ufuk atau tidak? Di atas. Maka besok itu potensinya kados mekaten. Besok sore itu hilal itu sudah di atas ufuk. Tapi karena umur bulan terlalu muda, terlalu kecil derajatnya, maka tidak bisa dilihat. Namanya ada potensi yang disebut dengan imkanur ru'yah, potensi terlihat. Kalau imkanur ru'yahnya tidak mungkin atau tertutup, potensinya nggak mungkin di bawah 3,7, katakan angkanya misalkan baru 1,5 atau 2, kan tidak mungkin. Secara teoritik itu tidak mungkin dilihat, maka tetap dilakukan ru'yatul hilal sebagai bagian dari melaksanakan prosesi syariatnya, tapi kemudian nanti karena secara imkanur ru'yah tidak mungkin dilihat, maka namanya istikmal. Apa istikmal? Digenapkan hitungannya menjadi 30. Sedangkan kalau hisab, karena sing penting sudah di atas ufuk, maka hitungan syakbannya hanya 29. Di sini titik perbedaannya. Jadi dilakukan namanya istikmal. Apa konsekuensi kedua dengan dihitung? Semuanya dihisab Bapak dan Ibu. Orang yang ru'yatul hilal pun menghisab. Dihitung dengan teori ilmu falaknya. Lantas apa konsekuensi yang muncul dari nilai hitung-hitungan imkanur ru'yah? Kalau derajat hilalnya kurang dari 3,7, maka secara teori niku mboten saged terlihat segini misalkan, masih rendah sekali, rendah umurnya, maka tidak mungkin terlihat. Secara teori juga tidak mungkin dilihat, walaupun tetap dilaksanakan prosesi itu untuk kemudian diputuskan istikmal. Ini menutup peluang wong sing ngaku-ngaku. Iya. Karena tidak mungkin dilihat. Derajatnya hanya 2, misal 1,5 atau 2. Maka nggak mungkin, dari pakai cara apapun nggak mungkin. Jangan dipikir nganggo teropong, sama. Pakai mata telanjang atau menggunakan teropong, pada akhirnya kalau sudut derajatnya di bawah 3,7 tidak mungkin terlihat.
Mau pakai teleskop yang paling gede sekalipun nggak mungkin terlihat. Karena itu menjadi batasannya. Sehingga kalau secara hitung-hitungan hisabnya kemudian muncul istilah imkanur ru'yatnya gugur, potensi kelihatannya gugur, tidak mungkin. Terus moro-moro ada yang aku delok. Pertanyaannya sing didelok nopo? Jangan-jangan yang dia lihat bukan hilal, tapi siluet lambine tonggone. Pangapunten. Kenapa? Karena nggak ada kemungkinan. Nggak ada peluang. Tapi kalau imkanur ru'yahnya masuk, ada potensi, derajatnya sudah tinggi, maka satu-satunya yang menghalangi itu adalah tertutup mendung atau kabut tebal. Cuman masalahnya Bapak dan Ibu tenang kemawon, di Indonesia ini ada 167 sampai 170 sekian titik melihat hilal. Jadi nggak cuma satu. Ewadene siji ora ketok jek enek liyane. Makanya kenapa pengumuman ketok palu sidang Dewan Isbat dan diumumkan oleh Kemenak itu selalu mundur di atas jam 7, katakan sampai jam setengah 8 kalau nggak kelihatan. Kalau di timur sudah kelihatan, awal-awal sudah diumumkan, itu sesuai dengan yang kelihatan. Kalau di timur nggak kelihatan, semakin ke barat perbedaan waktu sholat kita itu ada 3 waktu, betul nggih? Kita ini WIB, kalau di sana jam 4 kita, oh ya betul ya, di sana sudah jam 6 kita baru jam 4. Gitu kan? Di sana ada timur, wita, WIB. WIB pun ada bagian zona WIB timur dan zona WIB barat. Waktu sholat kita dengan Aceh itu mundur kurang lebih hampir 50 menit 1 jam. Makanya tenang-tenang saja. Nek dari timur mboten ketok satu seret, tenang, masih banyak di barat sana. Si ada potensi. Maka dia nunggu. Kalau memang nggak kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan dari timur langsung segera diumumkan. Biasanya pengumuman sidang Dewan Isbat yang diumumkan oleh Kemenak itu bisa menyesuaikan dengan potensi kelihatannya. Ini kalau kelihatan. Kalau potensinya kelihatan, derajatnya di atas 3,7. Kantor nunggu nih, itu tenang saja. Oke ya. Tapi kalau di bawah baru derajatnya cuma 2 dan itu tidak mungkin dilihat, ya enggak ada. Kalau ada orang ngaku-ngaku ketahuan ngapusi, nah itu enggak mungkin Pak, itu sudah enggak ada. Pakai teropong pun enggak kelihatan. Imkanur ru'yah namanya, potensi kelihatan. Jenengan mau tahu bagaimana cara menghitung imkanur ru'yah? Atau kemungkinan bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, itu sesuai dengan berapa lama titik perbedaan waktu antara umur bulan dan matahari. Namanya konjungsi, pertemuan bulan dan matahari sebelum terjadi matahari terbenam. Wis bingung meleh itu nanti. Nggih, walaupun bingung kedah mangertosi. Kalau pertemuan bulan dan matahari sebelum matahari terbenam itu terjadi kurang dari 8 jam, maka nggak mungkin, secara potensi imkan nggak mungkin terjadi ru'yatul hilalnya, nggak mungkin kelihatan. Tapi kalau konjungsinya, pertemuannya antara bulan dan matahari sebelum matahari terbenam itu di atas 8 jam, pertemuannya misalkan 12 jam, maka potensi wujudul hilalnya tinggi, naik tinggi dia, maka sangat mungkin dilakukan. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini juga perlu kita sampaikan supaya panjenengan tidak bingung, supados panjenengan boten bahasane melu-melu. Kalau kemudian ada yang bilang, loh Saudi sudah, kita kok belum. Kata pertama, jenengan mau pakai yang mana dulu? Kalau jenengan memakai metodologi hisab seperti itu, kalau jenengan mau pakai metodologi ru'yatul hilal seperti ini, ru'yatul hilal dibagi jadi 2, ben tambah mumet nih. Yang pertama lokal dan yang kedua global. Pengapunten. Kalau lokal ya udah daerah masing-masing dipakai, Indonesia ya Indonesia. Gak usah melu-melu liane. Tapi kalau pakai ru'yat global, di titik manapun di belahan bumi yang kelihatan dipakai. Jadi ada yang pakai namanya ru'yat global, itu bukan hisab, ru'yat global namanya.
Maksudnya nopo? Karena permukaan bumi ini dipakai dihukumi sama, maka di titik manapun yang kelihatan dipakai di sini begitu. Sayangnya yang dipakai oleh metodologi kita di sidang Dewan Isbat itu ru'yat lokal. Teritorinya sendiri saja. Oke? Betul mupon ya? Maka kalau kemudian kita pakai ru'yat lokal, itu kalau di Indonesia Dewan Isbatnya bersidang setelah melakukan ru'yat di Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat dereng kelihatan, maka diputuskan belum masuk hari yang baru, masuk bulan yang baru. Ini biasanya krusialnya bukan di Ramadan sih, akan lebih ramai kalau Idul Adha, kaitannya dengan wukuf di Arafah. Bapak dan Ibu, kita tegaskan pertama kali bahwa syariat puasa Arafah Allah turunkan lebih dulu, bahwa puasa Arafah diturunkan, disyariatkan, disunahkan tanggal 9 Dzulhijjah. Itu diturunkan lebih dulu 2 tahun lebih awal dibanding syariat wukuf bagi haji di Arafah. Sekarang saya nanya, dalam faktual ini berarti ada nggak kaitannya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dengan kudu bareng wukuf? Harus sama atau tidak? Boten bingung ya. Syariat sunnah puasa Arafah yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah itu disyariatkan lebih dulu 2 tahun sebelum syariat wukuf di Arafah bagi orang haji. Bertepatannya wukuf dan puasa Arafah podo-podo tanggal songo. Tapi mboten terus puasa Arafah karena orang wukuf di Arafah. Tidak. Puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kebetulan di tanggal yang sama bagi orang yang melaksanakan ibadah haji harus melaksanakan wukuf. Sakitipun pahami nggih? Jadi enggak kudu bareng. Sing penting tanggale songo, mboten harine podo. Kenapa bisa jadi perbedaan? Karena antara Indonesia dan Saudi itu waktu sholatnya mundur 4 jam Bapak Ibu. Saat ini kita jam pinten teng mriki? Jam 7. Itu sekarang katakan ini jam 7 nggih. 18.53, jam 7 lah kita bilang. Di Saudi sekarang baru jam 3. 18.53. Berarti di sana jam 14.53. Dereng enten jam 3. Berarti posisinya sudut bulannya, tadi saya mengatakan konjungsi pertemuan bulan dan matahari, kalau di sini masih kurang dari 8 jam, karena nggak bisa dilihat gitu ya, misalkan 7 jam. 7, kalau sana mundur 4 jam, 7 tambah 4 berapa? 11. Berarti semakin tinggi. Berarti bisa jadi kalau di sini baru 7 jam sebelum terbenam, nggak kelihatan, di sana sudah 11 jam. Ada potensi untuk, ya nggak apa-apa, beda titik, beda daerah kok. Jadi kalau besok ontra-nontrane, nek Idul Fitri, aku tetap melu pemerintah. Maksudnya dalam hal ini sidang Dewan Isbat, nek Idul Adha, aku melu wukuf neng Arafah, salah. Saya berani mengatakan salah. Berarti dia tidak punya pendirian dalam poin ini. Kenapa? Loh pokoknya nek kan Arafah wukuf. Loh iya. Di sana, bukan di sini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kenapa ada perbedaan? Jadi sesuai dengan titik kelihatan atau tidak kelihatannya. Pak Joko beriman tetap besok ya. Tetap besok malam ya. Oke, betul nopo-nopo. Mas, ampun guyu Mas. Beliau jawel saya Rebu pagi, jenengan sahur saya mboten sahur. Jadi Bapak dan Ibu, monggo kasumanggaaken panjenengan mau derek yang mana selama dengan ilmu. Yang tidak boleh itu puasanya ikut belakangan, lebaran ikut duluan, itu jelas nggak boleh. Itu jelas nggak boleh kalau itu. Kenapa? Karena akan ada potensi hanya 28 hari puasanya. Kalau 28 itu terus kurang 1, karena minimal adalah 29 atau genepe 30. Maka kalau jenengan ikut hisab, ya paling minimal akan 29.
Seperti itu. Kalau kemungkinan hisab di awal Ramadan ini duluan, kemudian ru'yatul hilal belakangan, maka bisa jadi kumulasinya nanti yang pakai ru'yatul hilal hanya 29, yang pakai hisab nanti totalnya 30. Karena potensinya lebarannya bareng. Alhamdulillah ya Mas. Lho nek ora bareng ya ora apa-apa, alhamdulillah lebaran pindho. Sakniki pun digawe gampil mawon. Nek kemudian awal Ramadannya beda, berarti kabeh ganjil. Nggih to? Mboten enten genep niku, Pak. Ganjil kabeh niku. Dianggap aja begitu. Kita ini karena kadang ngambil mencari kesempitan di dalam kesempitan kan begitu. Itu nomor 1 Bapak dan Ibu. Monggo, yang penting kita bijak di dalam mensikapi perbedaan. Kata Rasulullah di dalam salah satu hadis, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku justru bagian dari bentuk rahmatnya Allah. Kenapa? Nek kudu podo kabeh mboten seru nanti. Nggih to? Karena justru ada perbedaan itu ada warna. Yang penting dewasa di dalam bersikap itu saja. Kados kunut napa mboten kunut pun lah gampil. Masalahnya sing mboten kunut orang ngapalke donga kunut niku sing bangetan sebenarnya. Mboten hafal karena mboten kulino lho. Doanya enggak ada masalah loh. Doanya baik loh. Justru karena kita tidak mengamalkan, kita tidak menghafalkan, itu yang perlu jadi catatan sebenarnya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Semuanya baik. Nomor 1. Nomor 2, para rawuh Bapak dan Ibu, kalaulah kemudian panjenengan sudah akan mulai besok malam, kemudian yang lain menanti pengumuman dulu misalkan, maka mari kita mengingat satu poin bahwa Rasulullah mengatakan man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair. Siapa yang tatawwu melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan itu nanti, Ramadan itu Bapak dan Ibu siang dan malam semuanya kebaikan. Siangnya puasa, malamnya adalah qiyamul lail dan baca Quran. Itu semuanya nilainya baik. Tetapi dari semua yang baik itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair. Siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan dengan jenis manapun, bi khaslatin dengan satu jenis, min khisalil khair dari berjenis-jenis kebaikan, tapi nilainya adalah yang sunnah, karena maka baginya dicatat pahala kaman addal faridata fi masiwah, seperti orang yang melaksanakan kewajiban di luar Ramadan, nilai pahalanya. Wa man ada fihi faridatan, barang siapa yang mengerjakan satu kewajiban di bulan Ramadan, menunaikan satu kewajiban di bulan Ramadan, karena maka baginya mendapat pahala kaman ada sab'ina faridatan fi masiwah, seperti mengerjakan 70 kewajiban di luar Ramadan. Yang sunnah seperti wajib, yang wajib dikalikan 70 di luar Ramadan. Maknanya apa Bapak dan Ibu? Ini adalah potensi waktu untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Maka kata kuncinya justru adalah sudah siap nopo dereng. Niki pun mancik, bukan mancik lagi, pun angok-angok banget niki. Angok-angok banget. Maka mari kita terus berdoa semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena tidak ada yang tahu sampai di mana batas ajal. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai namanya. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan man shoma yauman fi Ramadan, maka barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, khairun min alfi yaumin fi masiwah, lebih baik dibanding 1000 hari di luar Ramadan. Ini pendapatnya Imam An-Nakhai ya. Siapa yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 hari di luar Ramadan. Wa tasbihatun fihi, tasbih satu kali di bulan Ramadan, khairun min alfi tasbihin fi masiwah, lebih baik dari 1000 kali tasbih di luar Ramadan. Satu kali tasbih di Ramadan lebih baik 1000 kali tasbih di luar Ramadan. Wa raq'atun fihi, dan satu rakaat di bulan Ramadan, khairun min alfi raka'atin fi masiwah, lebih utama dari 1000 rakaat di luar Ramadan. Ini pendapatnya Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in.
Pertanyaannya Bapak dan Ibu, mau mempersiapkan apa di Ramadan kita? Rokaat atau tasbih atau puasa? Atau tiga-tiganya? Yang salah yang enggak? Sekedar. Kalau pengen mendudukkan, enggak ini memang dahsyat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, salah satu ulama di dalam mazhab Syafi'i, memunculkan kesimpulan siapa mantaroka, siapa yang meninggalkan shauma Ramadhani muta'ammid, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka dia tidak akan pernah bisa menggantikannya walaupun berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Saya ulangi ya. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka dia tidak akan pernah bisa menggantikan puasa Ramadan yang dia tinggalkan dengan sengaja itu walaupun dia berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Apa kata kuncinya Bapak dan Ibu? Karena sengaja. Berarti sengaja itu meremehkan. Yang diremehkan itu tata aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang meninggalkan Ramadan dengan sengaja, dia tahu wajibnya tetap dia tinggalkan, berarti dia sedang nantang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2. Yang nomor 3, Bapak dan Ibu, Ramadan itu 1 bulan, bukan hanya satu hari. 1 bulan. 1 bulan itu imma 29 atau 30. Maka monggo dijaga semangatnya. Kalaulah kemudian boleh menukil sedikit. Rasulullah SAW mengatakan innalillahi wa ta'aqa'u minan nar. Sesungguhnya Allah memilih dari hamba-hambanya yang akan Allah selamatkan dari siksa api neraka. Kata Rasulullah wa dzalika kullu lailah, dan itu anugerah itu dipilih setiap malam. Berarti kalau 1 kali Ramadan 1 bulan itu ada 29 atau 30, berarti ada 29 kali atau 30 kali kesempatan untuk dibebaskan dari siksa api neraka. Makanya malaikat Jibril mendoakan kecelakaan, celaka bagi siapa-siapa yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, lantas Ramadan berlalu begitu saja dan dia tidak mendapat ampunan Allah. Kenapa? Karena ada 29 atau 30 kali kesempatan. Karena ampunan itu dibebaskan dari api neraka itu diberikan Allah, dipilih bagi masing-masing hambanya setiap malam. Kebangetannya begini. Gambarannya begini Bapak Ibu. Saya sering menyampaikan seperti kita seakan-akan berada di kelas, sedang belajar di kelas bersama seorang guru. Gurunya bilang, yang mau pulang duluan angkat tangan. Kalau enggak angkat tangan, pulang atau tidak? Enggak mungkin pulang. Karena kata-katanya yang mau pulang duluan angkat tangan. Yang enggak mau angkat tangan, ya enggak mungkin dipilih. Enggak mungkin pulang duluan. Karena dengan kata angkat tangan. Sama dengan Ramadan. Ramadan itu Allah mengampuni dan membebaskan dari siksa api neraka, tapi dengan syarat memantaskan diri. Dengan syarat tanda kutip angkat tangan di hadapan Allah yang mau gitu. Makanya kita butuh menjaga kontinuitas istiqomah 29 atau 30 hari ya karena kesempatan diampuni itu tadi. Kenapa kita harus setiap hari? Ya karena kita nggak tahu panggilan kita datangnya kapan. Dan kita tidak tahu Allah memilih kita itu di hari yang keberapa. Maka kita butuh mempertahankan itu 1 bulan. 1 bulan penuh. Itu pun Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayyamam ma'duda. Hari-hari yang terbatas, yang sedikit, yang berbilang. Ma'dud itu dari kata adat. Adat itu dihitung jari. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung oleh jari. Jari kita ada berapa? 10. Bisa dihitung jari itu maksudnya dihitung orang nganggu kesel. Kan cuma 30. 1, 2, 3. Gini kan? Kata Rasulullah, asyahru hakada wa hakada wa hakada, 30 genep. Sama hakada wa hakada wa hakada. Berapa? 9. Sedikit. Tapi sedikit itu bisa menutup
bisa menutup totalitasnya. Yang 30 atau yang 29 itu bisa menggenapkan semua total 360 hari dalam 1 tahun. Itu pun nanti kalau kemudian kita menjaga keistiqomahan dan kontinuitas, kemudian kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, itu kemudian khairun min alfi syahr. Bapak dan Ibu, kata-kata Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr itu bukan nilai utamanya, itu bonusnya. Tapi nilai utama kenapa kita beribadah di Lailatul Qadar adalah karena malam itu Allah menentukan ulang takdir kita dalam 1 tahun ke depan. Namanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailah itu malam, Qadar itu takdir. Malam itu Allah menetapkan ulang takdir 1 tahun ke depan. Maka kenapa kita diminta untuk beribadah sepenuh hati, habis-habisan di malam-malam yang ganjil ketika Lailatul Qadar itu terjadi, adalah supaya ketika Allah menulis ulang takdir kita untuk 1 tahun ke depan, Allah lihat kita lagi ibadah tenanan, kan gak mungkin. Kita lagi tenanan ibadah, lagi serius mendekat, kemudian halah iki ngapusi, itu terus ditulis jelek, itu kan gak mungkin, iya kan? Allah kan tahu. Maka kenapa kita harus sepenuh hati dan serius? Karena poin itu. 3 poin yang menjadi lambaran atau landasan kenapa kita harus tenanan dan istiqomah selama menjalani puasa dan segala macam ibadah di bulan Ramadan. Cekap nih Bapak Ibu. Sekarang kita buka, monggo yang mau didiskusikan dan ditanyakan kaitannya dengan Ramadan dan fiqhus siyam. Monggo, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kami tutup. Oh monggo. Silakan Bu. Baik. Kalau kemudian ada seorang yang betul ya tadi ya kalau nggak salah. Mual kemudian muntah. Pertanyaannya adalah setelah muntah, dia masih kuat atau tidak? Masih sanggup atau tidak? Karena kaidah yang pertama, Allah tidak akan pernah memberikan beban melebihi batas kemampuan. Sakit itu menjadi 1 dari 6 kalau nggak salah, 6 udzur boleh tidak berpuasa. Yang boleh tidak berpuasa itu yang pertama adalah wanita haid. Ini bukan boleh lagi, ini wajib tidak puasa. Karena puasa hukumnya haram bagi dia. Wah haid, nifas, kita jadikan satu ya. Haid, nifas, hamil, dan menyusui. Ini boleh semuanya. Walaupun nanti cara menggantinya nanti dulu ya. Haid, nifas, hamil, menyusui. Ini dalam 1 siklus seorang wanita. Ini khusus bagi para wanita. Kemudian yang berserikat wanita dan laki-laki itu adalah 1, sakit. Yang kedua, safar. Yang ketiga, tua renta. Maka sakit ini boleh mengganti di hari yang lain. Boleh tidak puasa mengganti hari yang lain. Safar juga boleh tidak puasa mengganti di hari yang lain. Haid dan nifas sama. Tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Yang jadi masalah adalah wanita hamil dan menyusui. Ini nanti menjadi open discuss khilaf tentang nifasnya. Kalau haid selesai, haid harus mengganti di hari yang lain. Tapi wanita hamil dan menyusui mengganti atau bayar fidyah? Nah, pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang ganti yang bayar fidyah. Karena ada 2 nyawa. Tetapi pendapat jumhur lebih ideal, lebih ringan yang dinukil oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kenapa? Karena wanita hamil dan menyusui dalam siklus seorang wanita yang produktif. Ngapunten nggih bahasa saya nggih, siklus subur lah bahasanya. Niku lupute hamil menyusui kalau dalam siklus subur. Pertanyaannya kapan ganti? Kapan mau ganti? Wong dia pas Ramadan saja dia nggak bisa. Karena dalam siklus itu tadi, katakan ada seorang ibu yang sedang hamil, kemudian dia memaksakan diri puasa, itu lemesnya itu membahayakan nyawa dan nyawa janinnya, betul kan? Atau kita ganti, yang sedang menyusui, itu kemudian dia memaksakan diri untuk puasa, ketiadaan air susu sebagai asupan anaknya itu membahayakan bagi anaknya.
itu dia tidak bisa melakukan. Dalam posisi normal wajib, hari wajibnya tidak bisa. Maka Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili memberikan keterangan bahwa bisa jadi wanita hamil dan menyusui dalam konteks ini dikiaskan, disamakan seperti orang yang sudah renta, orang yang sudah tua. Kan dia tidak mampu berpuasa di hari wajibnya, betul kan? Kalau disuruh ganti, lo iki lo normale wajib saja dia tidak bisa. Maka ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka bagi siapa-siapa yang tidak mampu karena udzur usia tadi sudah lemah tadi atau sakitnya sakit parah itu tadi, maka boleh mengganti dengan membayar fidyah 1 hari yang ditinggalkan, 1 paket makan komplit bagi fakir miskin. Jangan salah. Untuk 1 hari yang ditinggalkan, 1 paket makan komplit untuk fakir miskin. Setahu saya walau misal Kemenak dan Basnas baru saja mengumumkan edaran yang baru untuk tahun 2026 ini fidyah di angka 50.000 untuk 1 hari. Kenapa 50.000 jatuhnya? Karena Kemenak dan Basnas mengakomodir semua wilayah di Indonesia. Jadi harga rata-rata. Sedangkan kalau di Solo, kita di Solo mau disetandarkan dengan harga Solo sendiri boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Kalau pakai harga Kemenak ya lebih boleh lagi, itu longgar banget. 50.000 1 paket makan komplit dapat daging dinosaurus kayaknya ya. Ngapunten. Ini bercanda nggih. Artinya di Solo 50.000 udah lebih dari kata ideal. Ideal sate buntel, Pak. Jenengan. Di Solo mungkin paket ideal itu angkanya 25 ya. 25 kan longgar nggih. Saged milih menu plus minumnya plus kalau tambah bisa tambah buahnya. Ya katakan kalau di Solo 25 sampai 30. Karena harga makanan lebih murah di sini. Nah, ini tolong dicatat sebagai bagian dari pengayaan pemahaman fikih bahwa mereka tidak mampu melaksanakan maka boleh membayar fidyah. Kemudian sudah adzan ya, cepat sekali Masya Allah. Kemudian bagaimana dengan orang tua yang punya hutang puasa? Orang tua yang sudah renta punya hutang puasa meninggal dunia. Bagaimana cara membayarnya? Ahli waris. Iya Pak, membayarnya bagaimana Pak? Dipuasakan atau bayar fidyah Pak? Nah, hutang ini. Dipuasakan atau bayar fidyah? Sebentar, karena ada hadis Rasulullah SAW, man mata wa alaihi siyam, siapa yang meninggal dunia dan punya tanggungan hutang puasa, betul kata beliau. Siapa yang meninggal dunia punya tanggungan hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka harus dipuasakan, dibayarkan puasanya atau dipuasakan oleh walinya atau ahli warisnya. Memang ada hadisnya. Maka keterangannya adalah untuk hutang puasa Ramadan bagi orang yang sudah sepuh, yang sudah renta, kalau dia hutangnya hutang puasa Ramadan, maka ahli warisnya boleh memilih 1 dari 2 pilihan. Diganti dibayarkan puasa atau dipuasakan boleh, atau dibayarkan fidyah juga boleh. Ini kenapa? Karena memang hukum asalnya seorang yang sudah renta itu boleh ganti dengan bayar fidyah. Tapi dipuasakan juga boleh. Berdasarkan hadis, siapa yang meninggal dunia punya hutang puasa, maka harus dibayarkan oleh ahli warisnya. Ini berlaku sebenarnya kalau secara umum harus dipuasakan, itu tidak bagi orang yang renta. Bagi orang yang sakit tidak puasa karena sakit dan punya utang, itu harus dipuasakan. Tetapi kewajiban mengganti hari yang ditinggalkan dalam kewajiban puasa Ramadan harus dipuasakan, itu berlaku bagi orang yang meninggalkan puasa nazar. Puasa nazar Pak. Jadi bukan wajib Ramadan, tapi justru lebih ke puasa nazar. Nazar puasa.
Misalkan ada orang kemudian bernadar, aku kalau anakku lulus ujian masuk sekolah A, aku puasa 3 hari. Ternyata anaknya lulus, maka dia harus puasa 3 hari. Ini kan nadar. Kemudian dia meninggal sebelum puasa, maka harus digantikan, dipuasakan. Satu-satunya yang harus kalau meninggal dan harus digantikan puasa, nadar. Selain itu masih ada ruang untuk diganti dengan bayar fidyah. Makanya nggak usah nadar, Pak. Sebentar, beneran loh. Makanya nggak usah nadar, karena nadar itu walaupun boleh, nadar itu ibadahnya orang pelit. Iya, para ulama mencela itu ibadah itu bakhil. Kenapa? Ngarep ngibadah ndadak bersyarat. Wong Gusti Allah ngasih rezeki kita tanpa syarat. Boleh Bapak Ibu, nadar itu boleh, tapi dicela oleh para ulama dengan klasifikasi ibadahnya orang bakhil. Sampun nggih, bisa dipahami untuk mengganti hutang puasa. Dan kalau ada orang punya hutang puasa sampai datang Ramadan berikutnya kok belum nyaur hutang dalam kondisi ideal normal, maka tidak bisa digantikan dengan hari yang lain kecuali dia taubatan nasuha. Sudah diberi kesempatan 11 bulan. Berarti 30 kali 11. 330 hari kok rung disaur bangetan. Solusi satu-satunya adalah taubatan nasuha. Ayo, sinten sing kagungan utang dereng dibayar niki, benjing pun taraweh. Tinggal 1 hari, padahal utangnya 7. Bayar fidyah. Enak membayar fidyah. Baik, ada yang lain? Monggo, Pak Joko. Telinga. Mikrolak. Baik, bismillah. Bagaimana dengan obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuh, anggota tubuh? Yang pertama, selama tidak masuk ke dalam, kita pakai klasifikasi pertama, selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Nomor 1, kalau masuk lewat kerongkongan batal. Sebentar nggih, kalau masuk lewat kerongkongan batal. Termasuk obat tetes mata. Kenapa? Karena tetes mata itu ada rongga masuk ke kerongkongan. Pahit betul? Iya, masuk kan berarti tetes mata membatalkan. Tetes telinga tidak. Karena telinga tidak nyambung. Tapi kalau mata nyambung, Pak. Jadi ada 2 beda. Tetes mata itu bisa masuk ke kerongkongan, apa-apa yang masuk ke kerongkongan batal. Tetes telinga tidak. Bagaimana dengan pangapunten? Bagaimana dengan obat lewat pangapunten nggih? Lewat lubang belakang, lewat dubur kayak mikrolak misalkan. Pertanyaannya kalau mikrolak itu kan untuk membuat orang bisa mengeluarkan. Nah, kalau dimasukkan lewat itu pertanyaannya dia apa? Kalau kemudian dia adalah nutrisi makanan yang dimasukkan lewat belakang batal. Karena adalah nutrisi makanan. Termasuk infus. Iya, walaupun dia tidak lewat kerongkongan, tapi dia adalah bentuknya asupan nutrisi makanan batal. Kenapa? Karena puasa itu menahan untuk tidak memberikan asupan makanan atau nutrisi makanan. Tapi obat-obat injek, obat suntik dalam bentuk-bentuk apapun yang lain selain untuk nutrisi makanan, kalau kita pakai fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas atau fatwa di dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, maka tidak membatalkan. Klasifikasinya hanya 1. Kalau pakai suntik ya, asupan makan, nutrisi makanan atau vitamin atau bukan. Kalau dia masuk dalam klasifikasi nutrisi makanan atau vitamin, maka hukumnya batal. Walaupun tidak lewat kerongkongan. Kalau lewat kerongkongan ya jelas batal lah, Pak. Karena semua yang lewat kerongkongan pasti masuk ke dalam lambung. Walaupun itu bukan nutrisi makanan, lah kan lewat kerongkongan, ngisi lambung dia. Ada yang punya suntik, ngapunten, ada yang punya insulin. Pertanyaannya, insulin nutrisi makanan atau tidak?
Sekarang saya nanya, jawab saja, jangan enggak obat-obat. Saya tahu itu obat. Pertanyaannya jatuhnya jadi itu nutrisi makanan atau bukan? Insulin. Insulin itu disuntikkan untuk mengatur kadar gula di dalam darah untuk bisa diserap. Betul kan? Ayo, nutrisi atau bukan? Jenengan bisa memahami kan? Urut-urutannya, nutrisi atau bukan? Insulin itu kan menguatkan fungsi empedu kan? Menyaring gula darah kan? Ayo, makanan atau bukan? Berarti kalau insulinnya normal, maka penyaringan protein di dalam gula darah lebih bagus. Nyerap makanan enggak? Nyerap nutrisi enggak? Ya. Karena kalau tidak bisa diurai, itu menjadi kadarnya menjadi bengkak, menjadi tinggi gulanya. Kalau kemudian insulin, saran saya untuk kehati-hatian, maka polanya aja, waktunya aja ditentukan. Sudah kan? Selesai kan? Waktunya aja diatur. Sebelum setelah berbuka puasa, bukannya dengan air putih saja dulu. Kalau sebelum makan, air putih kan tidak mempengaruhi apa-apa. Suntik dulu baru makan setelah berbuka. Atau sahur, sebelum sahur. Artinya bisa dipola kok. Enggak harus kan. Kaku napa mboten kaku peraturannya? Jamnya bisa disesuaikan atau tidak? Ampun nggih, Pak Joko. Jadi klasifikasinya apa dulu dan di titik yang mana begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ini kita mau sampai subuh ini malam ini, Pak. Karena menjadi malam terakhir sebelum nanti kita tarawih insyaallah. Monggo yang lain yang masih ada ganjalan tentang Ramadan. Cukup ya? Cekap. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya syariat itu sederhana. Syariat itu mudah. Tapi catatannya harus dengan ilmu. Itu pun tidak boleh ngakal-ngakali begitu. Oke ya. Syariat itu mudah. Dengan ilmu, tapi yang tidak boleh ngakal-ngakali. Maka mari kita terus mengkaji dan belajar. Kalaulah kemudian ada perbedaan pendapat fikih Bapak dan Ibu, kata kuncinya adalah pahami dengan ilmu, jangan asal ikut-ikutan. Karena kalau asal ikut-ikutan seringkali kita terjebak. Gitu ya. Bukan ikut orangnya, tapi dengan ilmu kita akan bisa istiqomah menjalani setiap hal yang kita yakini. Wallahu taala alam bisawab. Bapak dan Ibu ingkang memutuskan derek hisab atau derek pengumuman PP Muhammadiyah, selamat menyambut datangnya bulan Ramadan di hari esok. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang menunggu hasil pengumuman sidang Dewan Isbat, selamat menunggu dengan penuh lapang dada, tidak menyalahkan yang sana dan tidak membenarkan yang sini, karena semuanya adalah ruang yang diperbolehkan oleh syariat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.